Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan deh sebelumnya, nama saya Agung, begitu panggilannya ya sama-sama Pak Agung. Di sini saya sebagai CGP calon guru penggerak angkatan ke-7 yang kira-kira mau memberikan sedikit apa yang saya terima di pembelajaran saya bersama rekan-rekan semua, dengan mengimbaskan sesuatu apa yang baik kepada rekan-rekan semua. Jadi saya tidak hanya mengimbaskan apa yang nggak benar, tapi kadang-kadang juga harus saya mengimbaskan apa yang benar juga, begitu. Untuk hari ini tadi di dalam pembelajaran dalam satu wawasan yang sudah diberikan dari Bu Yuni maupun dari Bu Purwanti akan mengenal sebuah keyakinan. Keyakinan juga ada, namanya juga ada segitiga restitusi. Jadi karena budaya positif ini berjenjang seperti alur yang kami terima di dalam CGP kelak dari Bapak Ibu semua yang mengikuti seleksi CGP akan sama alurnya, yaitu alur merdeka. Di mana alur merdeka ini ada akronim-akronim yang kita akan selesaikan, dan itu dipastikan bahwa alur itu akan dilaksanakan di setiap hari. Yang pertama, M pertama adalah untuk mulai dari diri. Mungkin Bu Winti bisa meminjamkan konektornya, mungkin kalau ada, karena kita butuh namanya bejoni seperti itu. Nah Bapak, yang M pertama adalah mulai dari diri. M pertama, yang E merdeka. E yang pertama adalah eksplorasi konsep. Jadi mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep. Yang ketiga, R pertama adalah ruang kolaborasi. D-nya adalah demonstrasi kontekstual. E-nya, merdenya yang terakhir adalah elaborasi pemahaman. Kemudian K yang terakhir adalah koneksi antar materi, dan A terakhir adalah aksi nyata. Nah, hari ini adalah bentuk dari aksi nyata yang harus kita kerjakan. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah koneksi aksi nyata, yaitu segitiga restitusi, bukan segitiga prostitusi, bukan. Ini segitiga restitusi. Nah, apa toh itu restitusi? Restitusi ini adalah proses. Nah, iya, bisa Pak, mungkin Pak. Proses untuk menciptakan, ya ini pakai ini, enggak, iya, enggak apa-apa. Nah ini untungnya pematerinya rodok pintar begitu, jadi rodok sah, enggak apa-apa. kita itu begitu. Nah ya, sama-sama, ayo kita baca bareng-bareng bahwa restitusi ini adalah suatu proses mengembalikan kondisi anak. Oke? Ya. Proses mengembalikan kondisi anak kembali ke kelompoknya dari yang berbuat tidak benar, berbuat melanggar kesalahan, melanggar aturan, kemudian dia kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Hal ini ternyata ketok-ketoknya restitusi begitu, ketok-ketoknya terlalu bagaimana teorinya, tetapi sebetulnya sudah kita laksanakan bersama. Saya yakin Bapak Ibu, dari mulai Bapak Ibu Wiyata, Bapak Ibu kemudian yang P3K dapat P3K, kemudian dari CPNS ke PNS, semua sudah mengalami ini. Bagaimana anak menangani anak yang dengan model A sampai Z seperti itu, kemudian kita diminta untuk tidak hanya menjadi seorang pengajar, tapi juga seorang pendidik. Begitu. Sulit Bapak Ibu. Kalau hanya seorang pengajar, hanya seorang itu just for transfer of knowledge. Itu hanya transfer ilmu pengetahuan, dan sekarang itu bukan zamannya lagi kita just for transfer of knowledge, tetapi apa? Kita juga menjadi orang tua buat mereka, menjadi anak-anak, menjadi orang tua bagi mereka, membimbing dengan bagaimana teorinya nanti semua anak-anak didik kita adalah anak didik kita sendiri, kemudian kita bisa memberikan kesempatan, anak saya seperti ini, anak saya seperti ini. Nah, untuk itu segitiga restitusi ini ada 3 tahap Bapak Ibu. Ada 3 tahap.
Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Makanya alurnya tadi, dari mulai alurnya Bu Yuni, Bu Purwanti, dan saya itu berurutan. Jadi untuk menstabilkan identitas ini menanyakan sama anak. Nah, contoh kasus. Nanti sebetulnya di video saya itu ada contoh kasus di mana ada sekelompok anak berlatih bola basket, kemudian dia karena capek, dia minum bareng-bareng, kemudian dia membuang sampah. Setelah membuang sampah, maka saya datang menanyakan, Duk, kira-kira kalian sudah latihan, sudah minum seperti ini dan membuang sampah seperti ini, kira-kira itu benar apa enggak ya? Begitu. Tetapi ini dengan bahasa yang halus. Karena apa? Kita diminta untuk menjadi seorang manajer, bukan sama sekali seperti saya pribadi ketika saya benar-benar terjun di lapangan. Anak-anak, Duk, kowe iki ngopo? Seperti itu. Lah nek saya ya buntel ke jurnal kelas, goblok kayak gitu saya. Nah, tetapi karena ini sebuah proses yang harus saya lakukan, karena proses yang saya lakukan, jadi bukan cuma jenengan Bu, saya juga. Jadi ketika proses ini berlangsung, oke, kita nikmati prosesnya. Karena apa? Oh ya, wah kita mancelap. Ya, oke udah Mbak. Waduh. Nah, tadi ini pengetahuan-pengetahuannya dari pengetahuan. Ketiga, menstabilkan identitas, validasi, dan menanyakan. Di pundak, selamat pagi semua. Break. Masalah lah, dulu. Berat dulu. Sama sekali bukan saya, betul nggak gue? Iya, sama sekali bukan saya. Kalau saya bukan serat, puak kayak gitu kan. Nah, tetapi ini sebuah proses, ya, sebuah proses yang mari kita bareng-bareng untuk coba ke sana. Karena apa? Saya mau bilang pendidikan itu adalah art of education. Ini nggak tahu bilang sama ini, tapi saya pribadi bilang seperti itu. Kenapa? Karena kita mengajar butuh seni. Porsinya adalah kapan kita berbuat ini dan kapan kita berbuat ini. Maka pastinya saya yakin dengan apa yang kita sampaikan, dengan apa yang kita pelajari, kita tahu kok. Apalagi dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah senior, sudah puluhan tahun mengajar, saya akan memberikan metode ini buat ini, metode ini buat siapa, pasti akan tahu. Nah, kembali ke segitiga restitusi. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Kita menanyakan dulu setidaknya, kamu tadi seperti itu benar apa enggak toh? Benar apa salah? Nah, nek salah sudah, enggak apa-apa. Bukan berarti teruskan, tidak apa artinya apa? Karena orang pasti pernah berbuat kesalahan. Karena kesempurnaan hanya milik wah, tepuk tangan bener semua. Ya, itu. Karena kesempurnaan pasti milik Tuhan. Tapi apa? Sehingga kita pernah melakukan kesalahan. Nah, dan Pak.
Oh, betul. Ya, Tuhan tidak sombong Pak, betul Pak. Terima kasih. Nah, untuk itu yang kedua tadi ada kata validasi tindakan kesalahan. Nah, makanya kemudian setelah dia tahu mereka salah, kemudian kita bertanya, Ananda Fajar, alasannya apa? Gitu. Ananda Iksan, Ananda Ranang Jati, alasannya apa? Untuk sepatu, nah, seperti itu. Tetapi ini kita lakukan. Nah, karena saya sudah pernah, makanya seperti itu kita laksanakan itu. Akhirnya apa? Karena saya iseng. Nah, kemarin apa ya? Langsung kita ke studi kasus yang nyata, begitu ya? Ada anak yang masuk di masjid di musola kita. Masuk ke masjid semuanya sholat, bagus loh, bagus. Tetapi ada yang tidak berkenan di situ, ada yang bukan seharusnya di situ, dia masuk ke sana dan saya tanya apa tau kemarin untuk kamu kok seperti itu? Saya tanya bener-bener, enak kan? Dan kenapa tadi kemarin seperti itu? Iseng Pak. Lah ini iseng. Ketika dia bilang iseng Pak, maka apa yang saya rencanakan bubar. Sehingga apa? Pak Endro, saya minta sendalnya. Tang gitu. Seperti itu. Kenapa? Ya seperti itulah. Maka saya memprediksi, saya inginkan adalah anak-anak mengetahui porsi kesalahannya apa. Setelah dia mengetahui, saya mengetahui alasannya apa, kemudian dia kembali ke jalan yang benar. Dengan apa? Menanyakan tadi, le, ngono kuwi bener apa salah? Kemudian nek salah, alasanmu ngopo le? Ini Pak. Terus langkah selanjutnya apa? Terus apike kepiye le? Menanyakan keyakinan kelasnya, bukan menanyakan peraturannya. Nek peraturannya sudah pasti poin hadapannya dengan Bu Endang sama Bu Ripka sama Bu cantik ini. Bu Tika ya? Oh iya, saya tidak akan melupakan namamu Mbak. Tidak lupa. Nah, iya tenang Edi. Nah, kemudian setelah itu apa? Setelah menanyakan apa yang baik, kemudian disalahke. Nek kowe wis ngerti apa sing apik, iso gak nglakoni? Bisa ndak melakukan? Insya Allah Pak bisa. Laksanakan. Maka inilah segitiga restitusi. Yang terakhir tadi adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibentuk tadi di kelas, seperti yang dingendikake sama Bu Purwanti. Setelah selesai jadi dia jalan. Tetapi ini terakhir yang perlu kita lakukan yang tidak ada di teori. Maka kemarin saya menyampaikan, Pak, nah kita sudah melaksanakan ini, kemudian kita laksanakan, selesaikah itu? Saya pengen nambahkan satu lagi, yaitu pemantauan. Ada eksekusi, selesai, mereka tidak ada pemantauan, bablas lagi. Hari ini dalam pemantauan saya adalah El Fernando, di mana mereka kemarin anak-anak ini tidak masuk. Hari ini El Fernando ada enggak? Alhamdulillah, nah ini seperti ini. Berarti apa yang kita sampaikan kemarin sementara ini bisa jalan gitu. Kemarin Bu Endang, Pak Priyo, kemudian di sana ada bersama orang tuanya. Ini yang budaya baik dengan segitiga restitusi yang saya laksanakan. Tetapi pastinya berbeda nanti ketika saya berhadapan dengan Mas Fajar, Lanang Jati, Mas Iksan. Nah seperti itu. Mas Haika, restitusi apa nih? Pak no buku sisan. Begitu. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu kita sampaikan, bahwa saya yakin Bapak Ibu mengajar sudah puluhan tahun, sudah bahkan sebelum saya lahir mungkin sudah mengajar. Mari kita bareng-bareng untuk apa? Ada teori seperti ini dan saya yakin sudah dikerjakan semua. Saya yakin itu. Tetapi mungkin hanya restitusi, wah begitu keren begitu. Nah, itu teorinya seperti itu. Tapi saya yakin sudah Bapak Ibu lakukan semuanya. Dan saya yakin seni dalam mendidik akan membuat Bapak Ibu semua melakukan ini, tapi kadang juga tidak perlu seperti ini. Karena kemarin saya tanya kepada fasilitator saya dari Banyumas,
Bu, apakah harus seperti itu, Bu? Jawabannya sesuai dengan kondisi sekolah dan kondisi anak masing-masing. Demikian kira-kira untuk segitiga restitusi. Mungkin tidak perlu saya tanyakan seluruhnya karena waktunya mepet sekali. Cukup mungkin ada satu penanya tentang restitusi. Monggo silakan. Pripun? Jelas nggih? Jelas nggih? Puji Tuhan, ya terima kasih. Sehingga saya pribadi setelah menyampaikan ini, dari ketiga rekan saya, Bu Yuni, saya dan Bu Ranti, dari segitiga restitusi, mulai dari budaya positif sampai ke keyakinan kelas, semuanya adalah alur yang harus kita kerjakan. Dan kemungkinan saya ingin menggerakkan Bapak Ibu semua yang sudah ya sudah, yang belum, mari kita bangun bersama. Keyakinan kelas itu dulu dibangun dari awal, budaya positif dari kita sendiri dengan minim mungkin yang kecil saja, dimulai dari diri kita. Contoh yang pertama, datang ke kelas tepat waktu. Nanti misalnya kita memberikan keyakinan kelas, datang tepat waktu, masuk kelas sesuai bel. Wah. Kemudian kita nyuwun sewu, saya pribadi kemudian datang telat setengah jam. Wah Pak, bagaimana Pak ini Pak, keyakinan kita seperti ini Pak, kita kemarin bersepakat untuk datang tepat waktu Pak. Saya pastinya akan minta maaf sama anak. Karena Pak, haknya anak akan terkurangi, betul enggak? Secara waktu kita sudah korupsi di sana. Bukan kita sok suci, tidak, saya pun sama, apalagi seperti kemarin saya ada, tapi saya nggak bisa ngajar. Saya sudah minta maaf kepada Pak Kepala Sekolah, ada bapaknya. Pak Kepala Sekolah, saya minta maaf kemarin, saya ada Pak, tapi saya nggak bisa ngajar. Di mana? Saya harus menemani anak-anak yang bermasalah dengan mendatangkan Babin Kamtibmas secara dan orang tuanya. Yang penting ditugasi, sampun Pak, ya sudah, tidak apa-apa. Seperti itu. Ini contoh-contoh kecil di mana kita membudayakan satu hal baik di sekolah. Pastinya apa? Berat, ya berat bagi yang tidak terbiasa. Tapi udah kebiasa, ini satu hal yang baik. Yang saya harapkan, saya memimpikan anak-anak kemudian beltat, clitat, langsung masuk kelas. Anak-anak diberikan satu pemahaman, kemudian dia jalan seperti El Fernando ini. Mungkin anak ini ada masalah dan sebagainya, tapi sampai hari ini dia tidak masuk. Oke, Indonesia. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, karena mungkin tidak ada yang bertanya. Saya akan tutup sampai sekarang. Jadi mohon maaf jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan, dan terima kasih untuk bisa memberikan satu tanggapan yang luar biasa. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Boleh berikan aplaus sekali lagi untuk 3 pemateri kami pada hari ini, calon guru penggerak angkatan 7. Bapak Kepala Sekolah akan menambahkan sebentar. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada teman-teman CGP yang sudah melaksanakan diseminasi budaya positif, ya. Yang betul diseminasi, ngaten nggih Pak Slamet nggih? Bukan diseminasi, D itu tidak. Itu guru bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini apa? Pengimbasan. Ya, jadi 3 CGP ini dapat pengetahuan nggih, terus diimbaskan ke teman-temannya supaya teman-temannya mendapatkan pengetahuan. Nah, supaya pengetahuan itu menjadi ilmu, dikapake Bapak Ibu, diterapkan, diamalkan, itu baru jadi ilmu. Jadi nek kula urung mangkat haji ngandani wong carane haji, kuwi berarti pengetahuan haji. Nek aku wis mangkat haji, itu berarti saya sudah punya ilmunya. Ngerti nggih? Jadi ilmu karo pengetahuan ini mulo sok-sok enek sing ustad kuwi perilakune urung apik padahal gaene ngandani wong, berarti dia hanya sebatas
pengetahuan. Ada pendeta kok ora diceluk promo ngono duka ngono kae yo ijik sebatas pengetahuan. Nggih. Oh ada tonggoku nesu. Tidak saya panggil Romo itu marah. Ngeten Bapak Ibu, yang disampaikan tadi, monggo kita terus bentar saja, 3 menit nggih. Panjenengan introspeksi, panjenengan termasuk ada di posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah atau manajer atau teman. Panjenengan yang termasuk yang mana? Oh, panjenengan jadi seperti bunglon itu tergantung anaknya ini, maling-maling. Yang pertama Bapak Ibu, ini saya tak berdiri, ben menguatkan ini teman-teman ini guys. Nanti banyak teman-teman. Bapak Ibu, perubahan itu tidak bisa instan, butuh waktu yang sangat lama. Negara-negara yang maju dulu pernah mengalami seperti Indonesia. Maka kalau sekarang dia sudah terbentuk, perilakunya sudah menjadi baik, ini sudah diterapkan di sana sudah lancar. Nah kita terseok-seok Bapak Ibu, masih terseok-seok karena kita masih punya mindset yang lama, budayanya budaya lama. Di sana buang sampah itu sampah itu dibawa sampai dia ketemu tong sampah di Singapura, di Brunei, di Hong Kong, di Taiwan. Neng kene iki lho Bapak Ibu, jone kok murid guru kepala sekolah angel Bapak Ibu. Ya, mari kita pelan-pelan. Ini kita jadikan budaya. Tidak ada teori yang sempurna. Dulu yang benar tabula rasa. Anak dilahirkan dalam keadaan seperti kertas putih digambari apa-apa. Itu teorinya salah. Karena setiap orang yang lahir membawa karakter sendiri. Darwin mengatakan manusia itu berasal dari primatnya. Soko ketek jenengan kuwi. Kuwi teorine Darwin. Kuwi salah karena agama mengatakan nek do percaya agama nggih bahwa manusia pertama itu ada. Jadi sing percaya teori Darwin berarti dia keturunane ketek. Nggih. Jadi sing do setuju berarti dhewe mbah-mbahe adalah ketek. Nah, teori ini apakah betul 100%? Maka kita sikapi dengan bijaksana, sangat bijaksana bahwa teori ini 99% benar. Caranya saja yang bagaimana kita menyampaikan. Ada anak yang dijak menggunakan posisi kita sebagai manajer, sebagai teman bisa. Neng anak, kuwi nek ora dikoplok ora berubah. Nah, tapi budaya seperti itu harus kita tinggalkan Bapak Ibu. Jadi seperti Pak Agung itu naik upacara, saya dengarkan itu, ini guru penggerak loh ya. Tak kritik, sok Senin tenono. Nah, we ora anu tenono itu enggak boleh Pak sebenarnya. Apalagi kalau kita mukul itu jelas tidak boleh. Saya itu berubah 180 derajat Bapak Ibu. Saya dulu waktu jadi guru, wah, keseswaan lagi, gila Pak Ibu. Bocah tangan ketok gitu sudah. Ini kemarin rada kumat, bocah takon pusaping 50 itu jane ya mesake. Sosok ini muncul dari dalam Bapak Ibu, karena pengen menertibkan yang tujuan saya itu pengen anak itu berubah. Ternyata di rumah seperti anak yang bawa minuman kemarin ya, pengen berubah dikandani wong tuane bae ngombe. Nah, kuwi mesti bae ndek men ya ngombe. Buyute ya ngombe. Tanggane ya ngombe. Mari kita rubah pelan-pelan, mudah-mudahan nanti terbentuk wali kelas nggih, masuk pertama di kelasnya. Wali kelas masuk pertama di kelasnya, membuat keyakinan kelas. Guru masuk di kelas, membuat kesepakatan kelas. Anak-anak, ini nanti penake piye? Sing apik, anu Bu, kalau ada yang bertanya lainnya diam. Nah, itu kesepakatan toh. Tidak boleh keluar kelas kalau tidak terpaksa.
Tidak boleh rame. Dah ya, kita catat kesepakatan kelas. Sudah jalankan. Nggak usah ngayal, yang memberikan sanksi adalah dirinya sendiri dan teman-temannya. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Ngaten ya Bapak Ibu. Ya, ini salah satu langkah, mari kita support untuk yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akhiri diseminasi budaya positif siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ya, dari saya pembawa acara mohon maaf jika terdapat tutur kata yang salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.